Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami sembah, kami memuja-Mu, hanya Engkau Tuhan. Oh, firman-Mu bagi kami, penuntun jalan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami naikkan syukur. Oh,
Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedangkan akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memberikan kebebalan. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah dari segala jeripayaku. Kitab Pengkhotbah 2 ayat 3 sampai yang ke-10. Kita seringkali begitu sangat terpesona ketika melihat pencapaian prestasi dan juga keberhasilan, ketika kita melihat sukses itu dipandang dan berhasil dari semua pencapaian kita capai, dari keberhasilan, kesuksesan finansial, kesehatan, dan prestasi yang kita capai. Jika kita melihat stories dari teman-teman kita di media sosial, baik di Instagram, Facebook, maupun TikTok, kita bisa melihat teman-teman kita mendapatkan tender yang sangat besar. Kita melihat mereka sedang mendapatkan keuntungan market yang besar dari pasar penjualan online yang dia lakukan. Dan bukan hanya keberhasilan yang mereka capai. Kita juga melihat cerita-cerita stories mereka sedang healing, rekreasi, bersenang-senang bersama dengan anak dan pasangannya. Dia menikmati keberhasilannya dengan menikmati waktu bersama dengan keluarganya. Wow, begitu sangat excited kehidupan yang dijalani oleh teman-teman kita. Ketika kita melihat mereka, kita mulai gundah, kita mulai gelisah. Aku melihat apa yang terjadi dengan diriku sendiri. Aku hanya di sini, dan aku sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas saja. Dan sudah lama aku tidak juga punya waktu healing dan bersenang-senang bersama dengan keluarga dan anak-anakku. Jadi kalau kita melihat suatu fenomena kehidupan keberhasilan seseorang, kita seringkali melihat betapa bahagianya kehidupan orang lain. Dan begitu sangat kurangnya kehidupan kita. Dan itu menimbulkan suatu kegelisahan, depresi yang cukup berat ketika melihat pencapaian-pencapaian yang ada dicapai oleh teman-teman kita di media sosial mereka. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan ini yang sebenarnya? Kita akan melihat satu cerita kehidupan dari beranda kehidupan dari Raja Salomo. Raja Salomo adalah penulis dari kitab Pengkhotbah. Dia raja yang sangat berhikmat. Dia seorang yang sangat mempelajari tentang kehidupan. Dia tidak menutup semua eksplorasi pengalaman
untuk melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan di bawah langit ini. Namun dia juga adalah seorang yang sangat hedon, sangat menikmati semua kehidupannya dengan segala kemewahannya. Semua pencapaian prestasinya sebagai raja yang sangat kaya dan yang sangat masyhur itu ada di genggaman tangannya. Hingga raja-raja dan ratu-ratu datang berkunjung untuk melihat hikmat dan kebesaran, kejayaan, keagungan dari kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Salomo. Raja Salomo tidak membatasi sedikit pun segala pengalaman yang bisa dilihat oleh matanya, apa yang diinginkan oleh dagingnya, dia akan lakukan itu semuanya. Dia tidak membatasi dirinya untuk menikmati semua kenyamanan hidup yang bisa dia eksplor dan dia nikmati. Baik di dalam keberhasilannya sebagai karir sebagai seorang raja, dengan kemudian dia membangun perkebunan taman yang sangat indah dan begitu luas terhampar di depan kerajaannya. Dan kerajaan Israel yang begitu dirancang dengan arsitektur yang begitu megah dan indah. Semua budak-budak dan pegawai hamba diatur begitu rapi menjalankan tugasnya. Dan dia bukan hanya memiliki hal yang demikian. Dia memiliki peternakan sapi, kambing, dan domba yang sangat besar. Dan dia mendapatkan upeti emas dan perak dari raja-raja dan daerah-daerah yang menghormati dia. Bukan hanya itu, kejayaan yang dimiliki dan keberhasilan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Semua artis, selebritis yang terbaik akan selalu tampil di depan matanya untuk memberikan hiburan yang meriah, yang mendatangkan tawa dan sukacita dan kegembiraan di istana Raja Salomo. Namun itu belum cukup bagi seorang laki-laki. Puncak dari semua kesuksesan, keberhasilan, pencapaiannya, dia juga mendapatkan kenikmatan secara tubuh. Dia memiliki 300 istri dan 700 gundik di dalam sejarah Alkitab menulisnya. Tidak ada raja sebelum dan sesudah Salomo yang memiliki pencapaian dan kemewahan yang begitu luar biasa seperti Raja Salomo. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 mengatakan, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 2 ayat 26. Di masa Raja Salomo mulai menua usianya, dia mulai sadar bahwa pencapaiannya mulai sirna. Dan sebentar lagi akan ada anaknya, generasi yang berikutnya, yang akan menggantikan kekuasaan dan kenikmatan dan kejayaan hidupnya. Di masa tuanya itulah, dia baru sadar bahwa dia telah menduakan hatinya dari Tuhan. Dengan segala kesenangan-kesenangan yang dia eksplor, yang dia nikmati dengan liar, hatinya yang terpaut dengan wanita-wanita telah menjauhkan hatinya dari Tuhan. Dengan turut menyembah kepada dewa-dewa dan memberikan korban dan persembahan bagi dewa-dewa semua istri-istri dan gundik-gundiknya.
betapa banyak sumber daya alam, sumber daya manusia budak dan hamba, dan upeti-upeti yang harus Salomo kuras untuk memaintain, untuk membiayai hidupnya, dan juga istri-istri dan gundik-gundiknya yang sangat banyak. Kesia-siaan di atas kesia-siaan hidup. Kejayaan dan kenyamanan hidupnya akan berlalu. Dan rakyat Israel akhirnya mulai memberontak karena beban pekerjaan yang sangat berat dari kerajaan Israel yang dibebankan oleh Raja Salomo ketika mereka menjadi hamba dan budak dari Raja Salomo. Dan akhirnya puncak dari semuanya itu, pecahlah kerajaan Israel menjadi dua. Hanya dua suku, yaitu Benyamin dan Yehuda, yang akhirnya mendukung kerajaan Yehuda dan diteruskan oleh Raja Rehabeam. Sedangkan yang tersisa hanyalah penyesalan, kekecewaan, dan juga kejayaan itu akhirnya berlalu. Akhirnya kerajaan Israel muncul dengan 10 sukunya yang dipimpin oleh Raja Yerobeam. Sadar atau tidak, mau tidak mau, masa kejayaan kita itu akan berlalu. Apa yang sebenarnya ingin kita kejar dengan kesuksesan kita? Apakah kita ingin juga melihat bahwa apa yang dialami orang lain juga kita alami? Kesuksesan, healing, keberhasilan dalam pekerjaan kita dan keluarga kita? Apa yang sebenarnya menjadi sukacita dan bahagia sejati di dalam hidup ini? Salomo di dalam akhir penulisan dari kitab Pengkhotbah, dia mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Saudara-saudara, seberapa besar pencapaian keberhasilan kita, seberapa besar kenikmatan yang bisa kita nikmati dengan healing dan rekreasi yang kita nikmati, seberapa besar kekayaan yang bisa kita kumpulkan, pada akhirnya akan disimpulkan bahwa semua pencapaian dan kesuksesan dan kenyamanan hidup itu tidak akan pernah memuaskan di dalam hati kita yang paling dalam. Kepuasan dan arti dan tujuan hidup kita yang berarti adalah ketika kita mengingat Tuhan, ketika kita lihat bahwa hidup dan keberhasilan kita itu semua tidak lepas dari perkenan Allah di dalam hidup kita. Ketika kita mencapai kesuksesan dan keberhasilan itu, janganlah lupa ketika engkau berada di titik yang paling rendah dan hidupmu dan sampai akhirnya engkau mencapai titik keberhasilan yang sekarang ini. Engkau tidak lepas dari dukungan anak-anak dan pasanganmu. Engkau tidak lepas dari orang-orang yang mengasihimu. Engkau tidak lepas dari kesehatan, support system, dan segala apa yang Tuhan beri di dalam berkat dan kemurahannya di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa sampai kepada keberhasilan dan kesuksesan itu. Jangan sampai ketika kita sudah sampai titik keberhasilan dan kesuksesan kita, kita mulai mengalihkan hati kita dan kita mulai meninggalkan kepuasan kita yang paling dalam kepada Tuhan. Kita menggantikannya dengan segala kekayaan, kesuksesan, pencapaian, kesehatan, harta benda yang kita miliki,
dan semua kenikmatan hidup membuat kita akhirnya lupa tentang Tuhan di dalam hidup kita. Kita lupa bahwa semua itu oleh karena perkenan Allah di dalam hidup kita. Pesan terakhir dari Salomo, ketika dia di dalam masa kejayaannya dan di akhir hidupnya, di dalam penyesalan yang dia buat, ketika dia sudah mencapai titik keberhasilan yang paling puncak, tetapi hidupnya mulai seperti bintang yang jatuh, meredup, dan turun ke bawah. Ketika dia meninggalkan Tuhan Allah Israel yang sejati, dan dia mulai beralih hatinya kepada dewa-dewa yang lain, pada kenikmatan hidup, kepada wanita-wanita dan segala kenikmatan daging yang dia bisa rasakan. Di saat itulah dia memberikan pesan kepada anak cucunya, kepada generasi yang berikutnya, dan juga kepada kita. Akhir dari semuanya ini adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di atas tahta pengadilan Allah yang berlaku atas kita, baik itu jahat ataupun baik. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarlah kita melihat pada anak Allah, kepada Yesus Kristus. Di sana Allah Bapa pernah berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia, lihatlah dia." Biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, menyerahkan segala kesuksesan, keberhasilan, dan pencapaian kita. Yang menjadi puncak dari semuanya itu adalah Tuhan. Yang menjadi puncak itu adalah Allah sendiri. Bukan semua kesuksesan dan kenikmatan yang kita nikmati. Karena semua kesuksesan dan kenikmatan itu akan beralih kepada orang lain. Dan kita tidak akan selama-lamanya menikmati semua kejayaan dan kenikmatan dan kenyamanan hidup itu. Kita hanya diberikan kesempatan menikmati sebentar saja kenikmatan itu. Tetapi biarlah ketika usia kita mulai sirna dan kejayaan kita mulai meredup, dalam sepanjang perjalanan hidup kita, biarlah tangan kita tetap berpegang pada Allah. Kita tidak pernah melupakan Allah. Dalam titik yang paling rendah hidup kita, bahkan di dalam titik kesuksesan kita pun, kita selalu memandang kepada Allah. Memandang kepada Yesus Kristus yang memberikan arti hidup, yang memberikan keselamatan, dan juga memberikan sukacita yang sejati di dalam hidup kita. Demikian pesan firman Tuhan hari ini. Biarlah kita tidak melupakan Tuhan di dalam segala pencapaian kita. Kita tidak melupakan Tuhan di dalam segala perkenan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak melupakan Tuhan dan menggantinya dengan berkat-berkat yang ada di dunia ini. Justru semua berkat-berkat yang Tuhan izinkan kita alami, biarlah itu tetap membuat kita tetap setia, bersyukur, menaruh hormat, takut kepada Allah, dan kita tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Biarlah setiap berkat yang Tuhan titipkan dan berikan kepada kita, itu menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Setiap berkat dan sukacita yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita itu, boleh kita tularkan pada generasi yang berikutnya, anak cucu kita, supaya mereka juga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Biarlah segala kegagalan yang dimiliki Salomo, dan dia tidak berhasil meneruskan kepada generasi yang berikutnya itu, menjadi pelajaran yang penting buat kita. Kita tidak mengulang kegagalan yang dilakukan oleh Raja Salomo. Kesia-siaan hidup di atas kesia-siaan. Biarlah kita menaruh
segala kesuksesan dan keberhasilan hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Betapa kami diingatkan hari ini. Betapa meaninglessnya kami without you, Jesus Christ. Betapa kami tidak berarti dan sia-sia ketika kami hidup tanpa Engkau, Yesus Kristus. Engkaulah yang memberikan sukacita dan kenikmatan dalam hidup kami. Engkaulah yang mencipta dan membentuk kami. Engkau yang memberikan kami kebahagiaan dan berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kepandaian, kesehatan, dan kepintaran di dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan di dalam pekerjaan dan usaha kami. Tapi biarlah semua itu tidak membuat kami lupa segala berkat-berkat yang Tuhan berikan, kejayaan, kenyamanan yang Kau berikan itu. Biarlah itu tidak menggantikan hati kami untuk berpaut kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami tidak perlu merasa iri ketika melihat orang lain mendapatkan favor dan perkenan dari Tuhan. Akan tiba saatnya kami juga mendapatkan kemurahan dan perkenan yang dari Tuhan. Dan kami akan melihat betapa Engkau mengasihi kami secara pribadi masing-masing. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu menjadi pengharapan dan sukacita kami. Tuhan, berikanlah arti dan tujuan hidup di dalam hati kami. Dalam perjalanan hidup kami. Di dalam titik yang paling biasa sekalipun. Di titik yang rutinitas sekalipun, di titik yang biasa kami kerjakan sehari-hari. Bahkan sampai nanti pun ketika kami mencapai titik kenyamanan dan keberhasilan dalam hidup kami. Biarlah kami tidak melupakan kasih setiamu di dalam hidup kami. Biarlah hati kami selalu memandang kepada Yesus Kristus, anak-Mu yang Kau kasihi itu. Memandang kepada Yesus Kristus dan mendengar, mentaati Dia dan menyerahkan hidup kami kepadamu, Yesus Kristus. Dan biarlah Bapa yang akan menguatkan kami, Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup ini. Dan biarlah Kau pakai hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain terinspirasi oleh kehidupan kami ketika kami menyerahkan segala kehidupan kami, suka dan segala kesedihan kami, segala titik kegagalan dan keberhasilan kami, di dalam titik rutinitas dan segala apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami, biarlah kami selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan dan memiliki hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah perkenan-Mu, berikanlah favor-Mu kepada setiap jemaat, kepada setiap jiwa yang menaruh harapannya kembali kepadamu hari ini. Dengarlah doa kami Tuhan, dengarlah seruan kami ketika kami mau berbalik dan kembali kepadamu. Di dalam segala keputusasaan kami, di dalam segala kegagalan kami, bahkan di dalam segala keberhasilan kami dan segala pencapaian kesuksesan kami, biarlah hati kami selalu mengingat kepada Allah dan hati kami selalu mendengar perintah-perintah-Mu dan kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak yang Kau kasihi, yang dimananya kami boleh berkenan hidup di hadapan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkaulah Tuhan,